Berhenti sejenak, jiwa terpilih. Tarik napasmu pelan dan biarkan hatimu tenang. Bukan karena semuanya sudah aman, tetapi karena ketenangan adalah cara paling halus untuk mendengar gerak yang tidak terlihat. Ini bukan kebetulan. Ini bukan sekadar kata-kata yang lewat. Ini adalah jeda yang ditaruh semesta tepat di depan matamu, seolah waktu sendiri menahan pintu, agar kamu sempat menoleh, agar kamu sempat sadar, agar kamu sempat hadir sepenuhnya sebelum sesuatu yang penting tergelincir lebih jauh ke dalam sunyi. Dengarkan baik-baik, karena yang memanggilmu bukan keramaian, bukan rasa ingin tahu, bukan sekadar emosi sesaat. Yang memanggilmu adalah getaran yang selama ini kamu abaikan karena hidup menuntutmu kuat, menuntutmu cepat, menuntutmu menelan segala hal tanpa jeda. Tetapi jiwa terpilih tidak dipanggil untuk hidup terburu-buru. Jiwa terpilih dipanggil untuk peka, dipanggil untuk menangkap bisikan halus sebelum ia berubah menjadi badai. Ada sesuatu yang bergerak di balik layar kehidupanmu, bukan untuk menakut-nakutimu, tetapi untuk membangunkan keberanianmu. Ada sesuatu yang berputar di ruang tak kasat mata, bukan karena semesta panik, melainkan karena semesta menolak diam ketika ada jiwa yang menahan beban terlalu lama. Dan beban itu bukan hanya bebanmu. Ada getaran yang naik dari seseorang yang terikat padamu, bukan hanya oleh darah, tetapi oleh benang takdir yang panjang dan halus. Kamu mengenalnya lebih dari siapapun, tetapi justru karena itu, kamu kadang lupa bahwa yang paling dekat sering paling pandai menyembunyikan luka. Ya, ini tentang putramu, tentang anakmu, tentang jiwa yang tampak baik-baik saja, tetapi di dalamnya sedang berjuang menahan air bah yang tidak berani ia sebutkan namanya. Ia mungkin terlihat biasa, ia mungkin berjalan seperti biasa, ia mungkin tertawa pada waktu-waktu tertentu, bahkan mungkin bercanda, bahkan mungkin tampak kuat. Namun ketahuilah, jiwa terpilih, kekuatan yang ditunjukkan tidak selalu tanda aman. Kadang itu tanda seseorang sedang menjaga agar tidak runtuh di depan siapapun. Kadang itu tanda seseorang sedang menambal retak dengan senyum karena ia tidak tahu cara meminta tolong tanpa merasa menjadi beban. Ada sesuatu yang menyusup, tidak keras, tidak dramatis, tidak datang seperti petir yang membuat semua orang menoleh. Ia datang seperti kabut tipis, seperti bisik yang halus, seperti bayangan yang memilih sudut-sudut sepi. Ia datang dengan tipu daya yang lembut tetapi mematikan. Membuat seseorang merasa sendiri padahal ia tidak sendiri. Membuat seseorang merasa tidak terlihat padahal ia terlihat. Membuat seseorang merasa tidak berarti padahal ia berarti. Dan bila bisik seperti itu dibiarkan terlalu lama, ia berubah menjadi dinding yang mengisolasi jiwa dari cahaya. Jiwa terpilih, inilah peringatan yang lembut namun tegas. Jangan tertipu oleh diam. Jangan salah membaca sunyi sebagai aman. Jangan mengira jarak adalah sikap. Jangan mengira kurang kata berarti kurang cinta. Kadang seseorang diam karena di dalamnya terlalu ramai. Kadang seseorang tidak bicara karena tidak tahu dari mana memulai. Kadang seseorang tidak menatap mata karena takut matanya membocorkan apa yang selama ini ia kubur. Putramu sedang membawa sesuatu yang bukan untuk pundaknya. Ia memanggul beban yang seharusnya dibagi. Ia menahan tekanan yang seharusnya dikeluarkan. Ia menyimpan ketakutan yang seharusnya punya ruang untuk diceritakan. Dan ketika malam turun, ketika rumah tampak tenang, ketika orang lain merasa hari sudah selesai, ada saat-saat di mana ia justru terjaga. Ada saat-saat di mana pikirannya berputar, bertanya, menyalahkan diri, meragukan diri, menimbang nilai dirinya seolah ia harus membuktikan layak untuk dicintai. Semesta melihat itu. Energi ilahi mendengar itu. Takdir menandai itu. Dan sekarang, kamu dipanggil bukan untuk menyalahkan diri, bukan untuk menuduh siapapun, bukan untuk memaksa jawaban muncul dalam semalam. Kamu dipanggil untuk bangkit dalam peranmu yang paling murni, hadir, menjadi ruang, menjadi pelindung, menjadi jembatan, menjadi titik pulang yang tidak menghakimi. Dengarkan, jiwa terpilih, kamu bukan penonton dalam pertempuran batin yang sedang berlangsung. Kamu bukan hanya orang yang menyaksikan dari jauh.
Kamu adalah suara yang bisa memutus skrip gelap yang mencoba menulis masa depan putramu dengan tinta ketakutan. Kamu adalah kehadiran yang bisa merobek ilusi. Aku sendirian, hanya dengan satu hal yang tidak bisa ditiru oleh bayangan manapun, cinta yang benar-benar hadir. Ada yang ingin kamu pahami secara dalam, bukan sebagai teori, tetapi sebagai kewaspadaan batin. Ada bentuk tekanan yang tidak berbunyi, tetapi mengguncang. Ada luka yang tidak berdarah, tetapi menguras. Ada kesedihan yang tidak ditangisi di depan orang, tetapi mengikat dada seperti batu. Dan ketika seseorang tidak punya bahasa untuk luka itu, ia menyebutnya lelah. Ia menyebutnya bosan. Ia menyebutnya pusing. Ia menyebutnya tidak apa-apa. Padahal di balik tidak apa-apa sering tersembunyi, aku tidak tahu bagaimana menjelaskan. Maka, jangan datang pada putramu sebagai hakim yang mengejar pengakuan. Jangan datang sebagai penyelidik yang menekan. Jangan datang sebagai pembenah yang tergesa ingin memperbaiki semuanya. Datanglah sebagai pelita yang tidak menyilaukan, sebagai bahu yang tidak menuntut, sebagai rumah yang tidak memberi syarat. Karena inilah yang sedang terjadi. Putramu berdiri di ambang dua pintu. Satu pintu menuju kabut yang semakin menebal, menuju rasa tidak layak yang semakin ribut kuat, menuju isolasi yang tampak aman padahal memenjarakan. Pintu lainnya menuju pemulihan, menuju kejernihan, menuju kekuatan batin yang tumbuh pelan tetapi nyata. Dan semesta sedang berkata kepadamu dengan nada lembut namun pasti, kamu adalah kunci yang bisa membuat pintu pemulihan terbuka lebih lebar. Bukan karena kamu harus menjadi sempurna, bukan karena kamu harus punya kata-kata paling tepat, bukan karena kamu tidak boleh lelah, tetapi karena kamu bersedia sadar, bersedia berhenti, bersedia menaruh perhatian di tempat yang selama ini tertutup oleh rutinitas, bersedia melihat lebih dalam dari permukaan. Jiwa terpilih, kewaspadaan batinmu adalah senjata, perlindungan energimu adalah pagar, keheninganmu yang penuh cinta adalah pelindung yang tidak terlihat. Ketika kamu menjaga dirimu tetap jernih, kamu sedang menyiapkan ruang jernih bagi putramu. Ketika kamu menata napasmu, kamu sedang menata napas rumah. Ketika kamu memilih tidak meledak, tidak menyindir, tidak mengancam, tidak mempermalukan, kamu sedang memutus rantai yang sering tidak disadari. Rantai kata-kata yang melukai lebih lama daripada luka itu sendiri. Perhatikan tanda-tanda halus yang sering luput. Perhatikan cara ia menutup pintu lebih cepat atau lebih lambat. Perhatikan apakah ia mulai menghindari meja makan, menghindari ruang keluarga, menghindari tatap mata. Perhatikan apakah ia tertawa tetapi tidak sampai ke matanya. Perhatikan apakah ia lebih mudah tersulut atau justru terlalu datar seolah tidak peduli. Perhatikan apakah ia sering menunda tidur atau tidur terlalu lama atau bangun dengan wajah yang tidak pulih. Ini bukan untuk membuatmu takut. Ini untuk membuatmu peka. Tetapi ingat, peka bukan berarti panik. Peka bukan berarti mengontrol. Peka bukan berarti menyerbu. Peka berarti hadir dengan cara yang tepat. Hadir dengan ketenangan yang mengundang aman. Hadir dengan kasih yang tidak memaksa. Hadir dengan kebijaksanaan yang tidak menuntut hasil instan. Ada bayangan yang mencoba membuat putramu percaya bahwa ia harus kuat sendirian, bahwa menjadi laki-laki berarti menelan semuanya tanpa suara, bahwa emosi adalah kelemahan, bahwa meminta tolong adalah aib. Ini adalah kebohongan tua yang diwariskan dari generasi ke generasi, disamarkan sebagai kebanggaan, padahal sebenarnya perangkap. Dan kamu, jiwa terpilih, dipanggil untuk memutus kebohongan itu dengan teladan. Menunjukkan bahwa kekuatan batin sejati justru mampu mengakui luka, mampu meminta dukungan, mampu jujur, mampu pulih. Semesta sedang membisikkan strategi yang lembut namun sangat kuat. Buat putramu merasa aman tanpa harus ia minta. Berikan ruang tanpa harus ia mohon. Tawarkan kebersamaan tanpa syarat. Ada kekuatan dalam hal-hal kecil yang konsisten. Sebuah sapaan yang hangat dan tidak mengejar. Sebuah pertanyaan sederhana yang tidak menginterogasi. Sebuah kalimat yang menenangkan tanpa menggurui, aku ada di sini.
Kalau kamu mau bicara, aku siap. Kalau kamu belum siap, tidak apa-apa, aku tetap di sini. Kalimat seperti itu adalah pelindung energi. Kalimat seperti itu adalah pintu yang tidak memaksa, tetapi tetap terbuka. Dan bila suatu hari ia memberi celah kecil, jangan sia-siakan. Celah itu mungkin bukan pengakuan besar, bukan cerita panjang, bukan tangisan dramatis. Bisa jadi hanya pertanyaan kecil. Bisa jadi hanya keluhan ringan. Bisa jadi hanya tatapan yang bertahan 1 detik lebih lama. Bisa jadi hanya ia duduk dekatmu tanpa alasan. Jangan buru-buru mengisi. Jangan buru-buru menyusun solusi. Jangan buru-buru membandingkan dengan orang lain. Jangan buru-buru berkata, kamu harus. Karena pada saat itu yang ia butuhkan bukan komando. Yang ia butuhkan adalah bukti bahwa ia aman untuk menjadi manusia. Jiwa terpilih. Inilah kunci proteksi energi. Jangan biarkan rumah menjadi ruang pengadilan. Jadikan rumah menjadi ruang pemulihan. Rumah yang penuh kata-kata yang memulihkan lebih kuat daripada rumah yang penuh aturan tanpa hangat. Rumah yang punya ritme lembut akan membuat jiwa yang lelah berani bernapas. Rumah yang lembut bukan rumah yang lemah. Rumah yang lembut adalah rumah yang menjaga kekuatan batin semua penghuninya. Sekarang dengarkan lapisan yang lebih dalam, karena semesta tidak hanya berbicara tentang putramu, tetapi tentang pola yang mengitari kalian. Ada luka yang mungkin berasal dari masa lalu, dari kata-kata yang tidak sengaja tajam, dari tuntutan yang tidak sengaja berat, dari harapan yang tidak sempat dibicarakan dengan lembut. Ini bukan untuk membuatmu merasa bersalah. Ini untuk membebaskanmu dari kebutaan. Karena begitu kamu sadar, kamu bisa memilih berbeda. Dan pilihan yang berbeda adalah awal kebangkitan. Kebangkitan spiritual bukan selalu cahaya besar yang membuat mata silau. Kebangkitan spiritual sering dimulai dari satu keputusan sunyi. Aku akan hadir dengan hati yang jernih. Aku akan melindungi energiku agar tidak menulari rumah dengan kecemasan. Aku akan menjaga lidahku agar tidak menjadi pisau. Aku akan menjaga pikiranku agar tidak menjadi racun. Aku akan menjadi penjaga gerbang, bukan penjaga penjara. Ada saat di mana kamu mungkin ingin memaksa kebenaran keluar demi rasa lega. Tetapi ingat, jiwa terpilih. Kebenaran yang dipaksa sering keluar sebagai perlawanan. Kebenaran yang diundang keluar sebagai kepercayaan. Maka undanglah, jangan serbu. Biarkan kepercayaan tumbuh, karena kepercayaan adalah tanah tempat pemulihan berakar. Dan ya, akan ada hari-hari ketika kamu merasa tidak ada perubahan. Ada hari-hari ketika kamu merasa kamu sudah berusaha, tetapi putramu tetap diam. Ada hari-hari ketika kamu merasa kamu berbicara pada tembok. Pada hari-hari seperti itu, jangan patah. Karena kerja energi sering terjadi sebelum kerja kata. Kadang perubahan dimulai di dalam, jauh sebelum terlihat di luar. Kadang jiwa butuh waktu untuk percaya bahwa aman itu nyata. Kadang ia sudah lama hidup dengan siaga, sehingga ketika ada aman, ia tidak langsung tahu bagaimana menerima. Maka kamu perlu sabar yang tidak pasif, sabar yang aktif, sabar yang tetap hadir, sabar yang tetap lembut, sabar yang tetap peka. Karena kelembutan yang konsisten adalah kekuatan yang membuat bayangan kehilangan pijakan. Bayangan hidup dari reaksi, bayangan hidup dari kekacauan, bayangan hidup dari drama. Ketika kamu memilih tenang, bayangan melemah. Ketika kamu memilih kasih, bayangan kehilangan makanan. Ketika kamu memilih hadir, bayangan tidak punya tempat bersembunyi. Jiwa terpilih, dengarkan ini. Putramu bukan masalah yang harus diselesaikan. Ia adalah jiwa yang sedang tumbuh melewati badai. Dan kamu bukan mesin penyelamat yang harus menyelamatkan sendirian. Kamu adalah pendamping takdir yang diberi peran untuk menjadi mercusuar. Mercusuar tidak mengejar kapal. Mercusuar berdiri, menyala, dan memberi arah. Jadilah mercusuar itu. Lalu ada sesuatu yang perlu kamu lakukan juga untuk dirimu sendiri, karena proteksi energi dimulai dari pusatmu. Jangan biarkan ketakutan menggerogoti tubuhmu. Jangan biarkan kecemasan membuatmu meledak atau membeku. Setiap kali rasa panik naik, kembali pada napas.
Tarik perlahan, rasakan dadamu, rasakan kakimu menapak. Katakan dalam batinmu, aku memilih tenang agar aku bisa melihat jernih. Aku memilih jernih agar aku bisa memeluk dengan benar. Aku memilih lembut agar aku bisa menjadi tempat aman. Jika kamu kuatkan dirimu dengan cara yang benar, kamu tidak akan datang pada putramu sebagai beban tambahan. Kamu akan datang sebagai tempat istirahat. Dan itulah perlindungan paling nyata menjadi seseorang yang ketika didekati, jiwa lain merasa napasnya lebih longgar. Ada kemungkinan putramu sedang berhadapan dengan rasa malu yang tidak ia pahami asalnya. Rasa malu membuat seseorang merasa setiap mata adalah penghakiman. Rasa malu membuat seseorang merasa setiap kesalahan adalah identitas. Rasa malu membuat seseorang merasa tidak layak untuk ditolong. Karena itu, kamu perlu mengirim pesan yang konsisten. Kamu tetap diterima. Kamu tetap dicintai. Kamu tidak perlu menjadi sempurna agar aman di rumah ini. Kamu tidak perlu menanggung semuanya sendirian. Dan bila kamu merasakan ada ancaman nyata terhadap keselamatannya, bila kamu melihat tanda-tanda yang membuat hatimu sangat tidak tenang, jangan menunda untuk merangkul bantuan dari orang dewasa terpercaya dan tenaga profesional yang berkompeten. Kebijaksanaan juga bagian dari keberanian. Meminta bantuan bukan kegagalan. Itu adalah bentuk paling murni dari cinta yang bertanggung jawab. Sekarang, jiwa terpilih, semesta mengajakmu memasuki ritual batin yang netral namun kuat. Bukan ritual yang bergantung pada simbol tertentu, melainkan tindakan yang menguatkan niat dan kehadiran. Saat malam datang, berdirilah sebentar di ambang pintu kamar putramu, bahkan jika kamu tidak masuk, bahkan jika kamu tidak berkata apa-apa. Berdirilah dengan napas tenang. Bayangkan cahaya lembut mengitari ruang itu, bukan cahaya yang memaksa, melainkan cahaya yang menenangkan. Ucapkan dalam batin, semoga beban yang bukan milikmu dilepaskan. Semoga pikiranmu jernih. Semoga hatimu aman. Semoga tidurmu dipeluk damai. Lakukan ini tanpa drama, tanpa menuntut hasil. Lakukan sebagai bahasa jiwa, karena bahasa jiwa tidak selalu butuh suara. Pada pagi hari, sebelum rumah ramai, sebelum kata-kata pertama keluar, pegang dadamu sebentar. Rasakan bahwa kamu masih hidup, bahwa kamu masih bisa memilih. Katakan dalam batin, hari ini aku memilih menjadi tempat pulang, bukan tempat perang. Hari ini aku memilih menjadi pelindung, bukan penekan. Hari ini aku memilih melihat lebih dalam dari permukaan. Hari ini aku memilih menyinari tanpa membakar. Karena semesta ingin kamu mengerti, kebangkitan spiritual sering dimulai dari hal yang tampak sederhana tetapi punya dampak besar. Satu nada suara yang lebih lembut, satu tatapan yang tidak menuntut, satu kalimat yang tidak menusuk, satu momen ketika kamu menahan reaksi dan memilih merangkul. Itulah cara kamu membangun jembatan. Dan jembatan itulah yang akan dilalui putramu, pelan-pelan, ketika ia mulai percaya bahwa ia tidak harus berperang sendirian. Akan ada hari ketika kamu melihat tanda kecil. Mungkin sebuah tawa yang sudah lama hilang kembali muncul, meski sebentar. Mungkin ia meminta bantuan untuk hal sepele. Mungkin ia menanyakan pendapatmu tentang sesuatu yang biasanya ia pendam. Jangan anggap kecil. Itu adalah gerakan. Itu adalah pintu yang mengintip terbuka. Itu adalah bukti bahwa kabut mulai menipis. Dan ada hari ketika ia mungkin runtuh. Mungkin ia menangis. Mungkin ia marah. Mungkin ia diam dengan mata basah. Jangan takut pada runtuhnya itu. Runtuh bukan selalu akhir. Kadang runtuh adalah pelepasan. Kadang runtuh adalah tubuh yang akhirnya tidak sanggup menyimpan. Kadang runtuh adalah jiwa yang akhirnya berkata, aku tidak bisa sendirian lagi. Bila itu terjadi, jangan buru-buru menyusun ceramah. Jangan buru-buru mengatakan, sudah kubilang, jadilah pelukan, jadilah napas, jadilah tempat aman. Jiwa terpilih, semesta sedang menaruh kalimat ini di telingamu dengan kelembutan yang tegas. Yang kamu lakukan sekarang akan bergema jauh ke depan. Cara kamu merespons diamnya akan membentuk cara ia percaya pada dirinya.
Cara kamu memeluk lukanya akan membentuk cara ia memeluk luka orang lain kelak. Cara kamu menjaga rumah tetap hangat akan membentuk cara ia membangun dunia kecilnya kelak. Karena putramu sedang dibentuk. Dan kamu juga. Ini bukan hanya tentang menyelamatkan seseorang dari kegelapan batin. Ini tentang mematahkan pola lama, pola yang membuat banyak jiwa tumbuh tanpa ruang, tanpa aman, tanpa bahasa emosi, tanpa perlindungan. Kamu sedang menulis ulang takdir keluarga, bukan dengan kata-kata besar, melainkan dengan kebiasaan kecil yang penuh kesadaran. Sekarang dengarkan bagian paling mistik dari pesan ini, yang tidak datang untuk menakutimu, tetapi untuk menguatkan tekadmu. Ada daya yang tidak menyukai kebangkitan. Ada energi yang hidup dari keraguan, dari rasa tidak layak, dari kebencian pada diri, dari isolasi. Energi seperti itu selalu mencoba menekan jiwa-jiwa yang punya cahaya lebih besar dari yang ia sadari. Putramu membawa cahaya itu, bahkan jika ia belum melihatnya. Dan karena itu ia diuji. Namun ujian bukan vonis. Ujian adalah gerbang. Dan kamu sedang berdiri di depan gerbang itu bersama semesta. Kamu sedang dipanggil untuk menjadi penjaga gerbang yang bijaksana. Tidak membiarkan kabut masuk lebih tebal. Tidak membiarkan kata-kata tajam menjadi pintu. Tidak membiarkan ketakutan memimpin rumah. Kamu mungkin bertanya, bagaimana aku melindungi energi rumah ini? Semesta menjawab dengan lembut, mulai dari dirimu. Bersihkan kata-kata yang kamu ucapkan pada diri sendiri. Karena rumah mendengar bukan hanya apa yang kamu katakan pada anakmu, tetapi apa yang kamu katakan pada jiwamu. Jika kamu terus menyalahkan diri, energi itu merembes menjadi nada. Jika kamu terus menuduh hidup, energi itu merembes menjadi getar. Jika kamu terus hidup dalam ketakutan, energi itu menjadi atmosfer. Maka pilihlah jiwa terpilih, jadikan dirimu sumber ketenangan. Setiap kali pikiranmu ingin berlari ke skenario terburuk, tarik kembali dengan lembut. Katakan dalam batin, aku tidak tahu semua jawabannya, tetapi aku bisa hadir. Aku tidak bisa mengontrol semuanya, tetapi aku bisa mencintai dengan benar. Aku tidak bisa memaksa proses, tetapi aku bisa menjaga pintu aman tetap terbuka. Dan sekarang, semesta ingin menutup pesan ini dengan penguatan yang tidak hanya menyentuh emosi, tetapi menyalakan keberanian. Kamu tidak terlambat. Kamu tidak gagal karena baru sadar sekarang. Kesadaran punya waktu sendiri. Dan saat ini adalah saatmu. Inilah momen di mana semesta menempatkanmu tepat di garis depan, bukan untuk membuatmu takut, tetapi untuk membuatmu berdiri. Untuk membuatmu sadar bahwa cinta yang hadir adalah kekuatan yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dipalsukan, tidak bisa ditiru oleh bayangan manapun. Putramu akan pulih, bukan karena ada sihir instan, tetapi karena pemulihan adalah hasil dari cinta yang konsisten, perlindungan energi yang jernih, dan kebangkitan batin yang pelan, namun pasti. Ada kejernihan yang akan kembali, ada napas yang akan lebih longgar, ada tawa yang akan pulang, ada langkah yang akan kembali ringan, dan kamu akan menyaksikannya satu demi satu, seperti fajar yang tidak langsung menjadi siang, tetapi tidak bisa dihentikan untuk terbit. Maka, jiwa terpilih, berdirilah, bukan dengan amarah, bukan dengan panik, bukan dengan memaksa. Berdirilah dengan ketenangan yang berani, dengan kelembutan yang kuat, dengan kewaspadaan batin yang jernih, dengan perlindungan energi yang hangat, dengan keberanian untuk hadir. Karena kisah ini tidak berakhir pada sunyi. Kisah ini bergerak menuju kebangkitan. Dan kebangkitan itu dimulai dari satu hal yang tidak bisa ditunda. Kehadiranmu hari ini, sekarang, di sini.